Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok UTS Mata Kuliah Wawasan Pendidikan. Di video ini kami akan menyampaikan review film India berjudul Hichki yang akan kami tinjau dari sudut pandang materi perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sabar dengan NIM 17066240050. Dan saya Tanda Rindu Ramadhani Putri Hansen dengan NIM 1706240008. Kami dari program Studi S1 Akuntansi. Review ini merupakan bentuk refleksi kami terhadap dunia pendidikan dari film tersebut yang sangat relevan dengan tantangan nyata di lapangan. Film Hichki menceritakan tentang seorang perempuan bernama Naina Mathur yang memiliki gangguan saraf yang disebut Tourette Syndrome. Nah, gejala utama dari Tourette Syndrome ini adalah suara-suara cegukan atau gerakan-gerakan spontan yang tidak bisa dikendalikan dan cenderung mengganggu, baik dari aktivitas Naina sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang tuanya sampai bercerai dan Tourette Syndrome Naina ini menjadi salah satu penyebabnya. Meski telah menyelesaikan pendidikan dan memiliki sertifikat guru, ia ditolak oleh 18 sekolah dan hanya karena penyakitnya itu. Sampai akhirnya ia diterima di sebuah sekolah menengah. Namun diberi tugas menangani kelas 9F yang terkenal sebagai kelas troublemaker, karena sudah tidak ada guru lain yang sanggup menangani mereka. Sehingga kepala sekolah memberikan Naina kesempatan. Nah, murid-murid 9F ini tuh berasal dari latar belakang ekonomi rendah dan dianggap tidak layak belajar bersama siswa reguler. Mereka suka membuat keributan, mengejek guru, bahkan sampai merusak properti sekolah. Saint Notkers ini tuh merupakan sekolah elit, tapi karena adanya kebijakan pemerintah untuk memeratakan pendidikan yang disebut dengan Right to Education Act, nah, Saint Notkers ini mau nggak mau harus memenuhi kuota 25% RTE. Dan murid-murid kelas 9F itu merupakan angkatan terakhir dari program itu yang masih bersekolah di Saint Notkers. Namun, Naina tidak menyerah setelah berbagai prank yang ia dapat. Ia melihat potensi di balik kenakalan itu dan bertekad menjadikan mereka siswa yang berhasil. Perjalanan ini penuh tantangan tetapi juga mengharukan dan juga inspiratif. Naina adalah gambaran nyata dari guru sebagai agen perubahan. Ia tidak hanya datang untuk mengajar, tapi juga hadir untuk memanusiakan peserta didik, serta memastikan seluruh peserta didiknya itu memahami dan mendapatkan manfaat dari segala ilmu yang ia berikan. Dalam salah satu adegan emosional, Naina berkata, "My biggest challenge was not Tourette's, but convincing the world to look beyond it." Ini menunjukkan bahwa tantangan utama seorang pendidik bukan hanya dari dalam, tetapi juga dari persepsi lingkungan. Naina ini menggunakan metode pembelajaran aktif dan kontekstual. Misalnya saat ia mengajak siswa belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam, ia mengajarkannya dengan praktik langsung, mengaitkannya dengan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan, mengadakan kompetisi debat, dan membiarkan siswa berekspresi dengan bebas, tetapi tetap bertanggung jawab. Ia juga menerapkan prinsip differentiated instruction, yaitu menyesuaikan metode dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Ini selaras dengan materi presentasi kita tentang pendekatan individual dalam pendidikan modern. Yang paling menyentuh adalah bagaimana ia tidak pernah menghukum siswa karena kenakalannya, melainkan Naina tetap mencoba memahami akar permasalahan mereka. Disinilah terlihat peran guru sebagai pendidik dan pembimbing karakter, bukan hanya sekedar pengajar hal-hal. Pada awalnya, kepala sekolah di film ini digambarkan sebagai orang yang sangat kaku. Ia terkesan lebih mementingkan reputasi sekolah dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa kelas 9F untuk berkembang. Bahkan, kepala sekolah sempat mempertimbangkan untuk membubarkan kelas tersebut setelah siswa-siswa itu menghancurkan salah satu proyek penting dan berharga milik sekolah, karena mereka dianggap tidak memiliki masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat hasil kerja keras Naina. Kepala sekolah akhirnya mulai berubah meski perlahan. Ini mencerminkan model kepemimpinan yang adaptif dan reflektif. Nah, dalam materi kuliah kita, ini sesuai dengan kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin bukan hanya mengontrol, tapi juga membuka jalan bagi inovasi demi pendidikan yang terus mengikuti perkembangan zaman, dan terus mencari cara bagaimana siswa dapat memahami berbagai ilmu
dengan lebih baik. Tanpa adanya sedikit dukungan dari atasan, perubahan tidak akan mungkin terjadi. Jadi, film ini juga menunjukkan pentingnya kepala sekolah dalam menciptakan iklim pendidikan yang suportif. Selain guru dan kepala sekolah, ada peran sivitas akademika lain yang gak kalah penting. Misalnya guru-guru lain yang awalnya sinis dan menganggap siswa 9F ini sebagai sampah akademik. Namun, setelah melihat perubahan yang dibawa Naina, beberapa guru mulai berubah. Mereka bahkan ikut membantu dan mulai memperlakukan siswa 9F dengan lebih manusiawi. Bahkan tenaga pendidikan seperti staf sekolah juga digambarkan mulai mendukung. Dari yang awalnya hanya menegur, menjadi orang yang membantu dalam pengawasan dan aktivitas kelas. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya urusan guru, tapi semua pihak di lingkungan sekolah harus terlibat aktif. Kolaborasi ini penting untuk membangun ekosistem pendidikan yang adil. Sebagai mahasiswa akuntansi, saya awalnya merasa film ini tidak akan terlalu relevan, karena saya berpikir film ini akan lebih berfokus pada aspek kehidupan sehari-hari, seperti stigma masyarakat terhadap penyakit atau sindrom tertentu. Namun, ternyata justru banyak banget nilai-nilai yang bisa kami tarik, terutama tentang integritas, empati, ketekunan, hingga problem solving yang juga sangat penting di dunia profesional. Betul, Naina mengajarkan kita bahwa setiap orang punya potensi, asal diberi kesempatan. Itu berlaku juga dalam dunia kerja, bahwa latar belakang atau keterbatasan seseorang tidak boleh jadi alasan untuk meremehkan kemampuannya. Saya juga belajar bahwa seorang guru seperti Naina adalah pemimpin yang berani mengambil risiko, bertanggung jawab, konsisten, serta memiliki kemampuan problem solving yang baik. Sifat-sifat itu juga sangat amat dibutuhkan dalam dunia akuntansi, apalagi saat kita harus menghadapi tekanan dan tetap menjaga etika profesi. Dan dari situasi 9F, kita belajar bahwa bakat bisa tumbuh dari tempat yang tidak disangka-sangka. Sama seperti dalam akuntansi, di mana kita sering harus melihat lebih dalam sebelum menilai laporan atau situasi keuangan. Nah, meskipun secara jurusan kami ini bukan calon guru, kami merasa pesan film ini tuh sangat universal, bahwa siapapun bisa memberi perubahan positif, selama kita punya niat baik dan tidak menyerah. Semoga nanti ketika kita sudah menjadi profesional di bidang kita masing-masing, kita bisa membawa semangat Naina yang berjuang untuk kebenaran dan percaya pada potensi manusia. Demikian review film HK dari kami. Film ini mengajarkan banyak hal tentang keberanian, pendidikan, harapan, dan pantang menyerah. Sebuah tontonan wajib untuk siapapun yang ingin menjadi guru. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bahan refleksi bersama. Terima kasih kepada Bapak Dr. Handes Sam Mukhtar Caniago, MSI, atas bimbingannya dalam mata kuliah ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.